Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, di podcast Febi UIN Raden Mas Said Surakarta. Bersama saya Puspa Novitasari yang akan menjadi pemandu dalam podcast kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan belajar bersama mengenai industri halal. Nah, siapakah narasumber kita pada hari ini? Narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Associate Professor Dr. Betania Kartika, dosen dari INHART International Institute for Halal Research and Training, International Islamic University Malaysia. Selamat datang Bu Betania di podcast kami. Apa kabar Ibu? Selamat datang. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Puspa, apa kabar? Ya, alhamdulillah Ibu. Masya Allah sudah berkenan datang di podcast kami Ibu. Berkenan untuk berbagi pengalaman melalui sharing session pada podcast kali ini. Mohon izin memperkenalkan Ibu. Jadi Ibu Betania Kartika ini adalah saat ini menjabat sebagai Associate Professor dan Head of Halal Awareness, Information and Outreach at the International Institute for Halal Research and Training atau INHART. Beliau mulai mengajar secara profesional pada tahun 1994 di National University of Modern Language atau NUML dan di Federal Institute of Modern Language FIML di Islamabad, Pakistan. Dan Ibu Betania juga dianugerahi gelar Distinguished Scientist in Animal Feed by Venus International Foundation di tahun 2018. Masya Allah Ibu. Semoga ini nanti akan menjadi cerita yang menarik nih bagi kami, bagi para audiens terutama yang sama-sama menyaksikan tayangan podcast kami kali ini. Boleh sedikit sharing Bu mengenai pengalamannya, karena Bu Betania ini kan menjadi salah satu putri terbaik bangsa yang berkarir secara profesional di internasional saat ini di Malaysia Bu. Bisa sedikit sharing mengenai pengalaman menjadi akademisi sekaligus profesional di bidang industri halal Ibu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mbak Puspa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, sebenarnya kalau mungkin dari kecil karena ibu sudah ingin bercita-cita ingin menjadi seorang guru ya, seorang pengajar. Alhamdulillah dimudahkan jalannya dari tadi kalau mengajar secara profesional itu pada 1994, kemudian 1999 kami pindah ke Amerika di California. Di sana juga alhamdulillah ada kesempatan untuk mengajar. Waktu itu bersama dengan Indonesian Muslim Foundation dan juga Indonesian Konsulat Indonesia yang ada di Los Angeles. Kita ada mendirikan sekolah weekend school Islamic weekend school, dan mereka memilih ibu untuk menjadi kepala sekolah dan juga mengajar. Jadi untuk mengajar itu memang sudah ada panggilan hati ya. Alhamdulillah. Kemudian pada tahun 2006 barulah ke Malaysia. Bermula kita memulakan ya karir ibu itu menjadi guru juga di International Islamic School. Jadi mengajar anak-anak yang waktu itu yang ketika ibu datang yang ada vakansinya untuk primary. So dari primary, tapi setelah ada kesempatan untuk ke secondary, ibu memutuskan untuk di primary. I fell in love already with the children. So alhamdulillah. Dari S1, S2 dan S3 memang Masya Allah Usuluddin dan Islamic Studies serta tafsir hadis ya. Jadi belajar tematik tafsir, khususnya tafsir tematik. Kemudian pada saat mengajar di International Islamic School itu juga banyak mengajar qisah, Quran, Islamic Studies and Arabic. That's maybe more to my background. Nah, di situ alhamdulillah tahun 2014 ada opportunity untuk pindah dari International Islamic University Lower Education which is school to International Islamic University untuk postgrad students. Untuk postgrad student. Di International Institute for Halal Research and Training. So alhamdulillah I was actually the first academic staff. Karena sebelumnya walaupun
INHAT itu ya sudah berdiri pada tahun 2011, tetapi belum ada staf resmi yang di dalam INHAT. Jadi I was the first staff yang resmi di INHAT, yang semua sebelumnya adalah seconded. Begitu. Jadi mulailah tahun 2014 pada bulan Desember. Jadi ini sudah mau 10 tahun ya, udah mau 10 tahun dan alhamdulillah, walaupun sebelumnya mungkin karena kan halal industry juga bukan marak seperti yang saat-saat ini ya. I didn't actually learn, belajarnya itu bukan backgroundnya bukan halal studies ya, memang Islamic studies, Quran ya, Arabic, which are very related, sangat-sangat berkaitan kan dengan halal studies ya. Kemudian disitulah ibu mendapatkan rezeki untuk belajar lagi, walaupun sambil mengajar juga sambil belajar, dan alhamdulillah the students pada tahun itu hanya S1, S2 dan S3, tapi kemudian sekarang kami membantu ya bachelor in halal industry management untuk kuliah Islamic Revealed Knowledge, Department Fikih and Usul Fiqh, and I enjoy being there, menjadi lecturer, academician. Kemudian yang banyak lagi kami buat adalah untuk menulis ya publication, research, dan satu lagi alhamdulillah ibu adalah salah satu dari certified halal trainer by Jakim, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, one and only the certifying bodies yang di Malaysia. Iya, alhamdulillah. So yang sekarang ini alhamdulillah ibu sudah membimbing kalau di sana disebutnya menyelia ya, membimbing lebih dari 50 mahasiswa. Ya, S2, S3, alhamdulillah. Jadi Ibu Bitania tadi juga sudah sering dapat semacam kayak hibah gitu nggih Ibu dari Kementerian Pendidikan Tinggi di Malaysia untuk melakukan penelitian dan menerbitkan artikel gitu. Iya, sebenarnya bukan sering, adalah beberapa kali alhamdulillah. Oke. Tapi setiap tahun kalau kita sudah tidak ada harus memohon lagi karena memang disuruh memohon kan untuk mendapatkan grant mengajukan untuk mengajukan. Nah, yang sudah dibuat itu ada beberapa, alhamdulillah pada saat itu isu di Malaysia, walaupun sudah sebelumnya ada isu tentang Al-Jalalah atau Mbak Puspa Al-Jalalah. Familiar? Nah, sepertinya belum itu Bu. Al-Jalalah itu binatang, hewan Al-Jalalah. Hewan Al-Jalalah itu adalah hewan yang halal, tapi makannya tidak halal, feedingnya. Pakannya tidak halal. Ada yang sengaja memang diternak dikasih makan yang tidak halal, atau mereka makan sendiri yang halal, yang tidak halal. Itu yang dijadikan awal dari grant yang diajukan. Jadi yang Ibu mendapatkan award Distinguished Scientist in Animal Feed by Venus International Foundation karena penelitian itu? Karena penelitian itu. Dan mungkin ada satu lagi yang dari USA yang tahun 2021, tapi diberikannya 2022. Ibu sebagai principal investigator, itu gimana sebagai Bu? Ketua. Kenapa bisa dapat itu? Waktu itu diminta oleh GPM itu yang dari USA itu, mereka ada satu tim yang memang mencari, kemudian Ibu dipanggil karena yang dicari itu adalah di situ tentang sustainability. Yang kedua ini. Jadi sebenarnya award yang pertama dengan award yang kedua they're very similar, sangat berkaitan itu. Yang pertama mungkin more to the smaller scale, ya, skillnya lebih kecil. Kemudian kalau yang kedua skillnya lebih besar, dan yang kami kaji itu, yang kami teliti itu pada hewan Al-Jalalah yang aquaculture, ikan-ikan yang diternak tapi dikasih makannya tidak halal. Apa yang terjadi? So Ibu dibantu oleh beberapa tim yang dari scientific field gitu, karena tidak bisa sendiri. Jadi Ibu banyak mengkajinya dari segi hukum-hukum Islamnya, syariahnya, kemudian investigatorsnya, mereka ada yang dari sains, dan Ibu dibantu oleh RA, research assistant,
itu yang mendapatkan scholarship selama 2 tahun itu Mbak. Kami jadi setiap dapat 1 grant, biasanya kalau kita perlu master student, so master student ini akan 2 tahun, akan belajar selama 2 tahun dengan grant kita. Ya gitu biasanya sekitar 2.000 ringgit 1 bulan itu berapa itu? Iya. 7.000. 7 juta. 7 juta. 2.000. Iya itu. Iya. Jadi apa yang kita dapatkan di antaranya kalau misalkan ikan itu ketika kita potong ya kita bersihkan ada bau yang bau najis. Amis, najis. Kalau ikan kan memang amis. Iya, betul ya, emang amis ya Bu ya. Baunya bau yang bukan ikan, bukan bau ikan. Iya. Bau najis. Kemudian kalau di beberapa daging yang seharusnya daging ikannya itu putih ini mungkin sudah berubah texture. There are so many kinds, so many characteristics that we may understand. Kita bisa lihat bahwa ikan ini adalah termasuk ikan al-jalalah yang kalau dalam hadis Rasul SAW itu tidak boleh dimakan dagingnya, tidak boleh diminum susunya ya kalau binatang yang binatang ternak yang menghasilkan susu dan bahkan ada yang tidak boleh ditunggangi. So artinya memang ya bahaya ya kalau kita tidak tahu. Makanya kita buat kajian-kajian seperti itu karena waktu itu isu-isu yang terjadi di Malaysia memang sampai disebut nama ikan ya patin zat babi contohnya. Ikannya ikan patin gitu, tapi mengandung zat. Kenapa zat babi? Karena ternyata diberi makan oleh peternaknya itu dengan entah kotorannya, entah apa semua yang memang dari muharramat. Iya, menarik ya Bu. Iya, menarik sekali itu untuk penelitiannya ya. Bisa jadi halal tidak hanya seputar konsumsi makanan halal yang sudah ada, tapi bisa juga dari hewan sendiri ya. Hewan yang bisa dikonsumsi oleh manusia itu bisa berawal dari situ. Walaupun binatangnya itu halal. Walaupun binatangnya jadi, halal. Case-nya yang menjadikan binatang halal menjadi tidak halal bukan hanya case penyembelihan secara penyembelihan, tetapi juga ada case-case seperti itu ya. Cuma sekarang ini kalau di sana kita belum bisa, contohnya ibu mau memproduksi makanan hewan, makanan ternak, makanan ternak atau makanan ikan pelet gitu. Kita apply atau memohon ya untuk didapat sertifikasi halal itu masih belum bisa sebab belum ada Malaysian standardnya. Jadi di sana itu setiap kita akan apply untuk satu produk di sertifikasi halal harus sudah ada Malaysian standardnya. Kalau belum ada standarnya aplikasi kita tidak diterima. Gitu ya. Menarik ya Bu. Jadi industri halal ini memang saat ini sering digaungkan gitu nggih Bu. Kampanyenya juga banyak terkait dengan halal industri tersebut. Nah, yang kita ingin bertanya nih Bu, bagaimana sih gambaran industri halal sendiri di Malaysia? Ya, di sana mungkin sedikit bedanya barangkali ya. Sebelum dengan BPJPH yang memang oleh pemerintah, berarti kan dulu NGO. Biasanya kalau NGO kan mungkin tidak ada anggaran ya. Ya kan anggaran negara. Iya, anggaran negara. Kalau di Malaysia kan selain mereka mulai sertifikasi halal ini yang resmi aja ada pada tahun 1974. Jadi kan sudah lama sekali dan by government. Jadi memang tidak pernah ada konteks yang non government. Artinya dari awal sekali memang sudah ada budget negara dan diperhatikan. Barangkali mungkin yang paling mencolok pada saat itu perbedaannya itu sehingga kenapa bisa maju sedemikian rupa dan sekarang paling tidak sudah ada 9 skema dari halal itu dan bukan hanya masalah makanan dan sertifikasi saja, tapi sudah menjadi sangat luas ya yang kita sebut sebagai halal ekosistem begitu. Ya, berbicara soal peluang industri halal Bu, di Indonesia ini kan masyarakat Indonesia saat ini itu berada pada kategori middle class atau kategori middle class income atau kelas yang berpendapatan menengah. Nah, sehingga ini bisa menjadi ceruk pasar yang besar di dalam industri halal. Nah, menurut Bu Betania sendiri,
Bagaimana hal ini bisa menjadi potensi perkembangan industri halal di Indonesia, Ibu? Ya, terima kasih Mbak Puspa. Begini, Indonesia itu Masya Allah kita selain produk itu banyak sekali, kekayaan juga banyak sekali ya, dari laut, dari darat, dari mana-mana. Kemudian banyak sekali yang diproses. Kalau kita kesana kesini jalan-jalan, pasti most people they are selling the processed food atau processed products ya. Nah, dan di sini apa-apa yang sudah masuk pada processing itu memang sangat diperlukan untuk diketahui halal, dan yang menjadikannya halal atau sertifikasi halal itu menjadi sangat penting. Kecuali kita menjual barang-barang yang raw material ya, seperti buah segar, sayur-sayuran seperti itu, dan dan itu kan kebanyakannya kalau yang kelas middle misalkan begitu, mereka banyak yang wira swasta ya. Makanya peluangnya sangat-sangat banyak dari segi bukan hanya makanan, tapi juga dari sektor-sektor yang lain. Nah, ada satu hal lagi yang sekarang itu bisa menjadi sektor dalam salah satu ya industri halal yang kita sebut sebagai Muslim friendly services. Jadi bukan products ya, tetapi more to offering service, dan service-nya ini adalah service yang Muslim friendly atau ramah terhadap keperluan Muslims. Jadi apa saja sebenarnya dalam Muslim friendly? Mungkin kalau kita sebut sebagai Muslim friendly tourism saja. Tourism itu bermacam-macam yang kita bisa lihat di Indonesia. Contohnya Muslim friendly, let's say culinary tourism. Itu semua tentang pemakanan atau makan atau consumerism yang harus disertifikasi contohnya, atau yang sudah ada yang memastikan bahwa itu halal, bukan self declaration ya. Itu makanan tradisional kita saja sudah ya Allah dari Sabang sampai Merauke. Dan setiap daerah pasti ada itu Bu ya. Ada jadi, yang mewakili. Jadi kulinerinya itu sudah Allahu Akbar luar biasa, mungkin paling lengkap karena kita sudah berapa provinsi. 34 ya. Apalagi menu di Indonesia kayaknya kan selalu masuk ke kategori menu-menu terenak ya Bu. Nah, itu sudah satu peluang. Kemudian fashion kita ya. Nah, kalau Muslim friendly tourism yang tadi kita sebutkan tadi, misalkan culinary itu makanan. Kemudian kita mungkin masuk pada education, universities ya. Kemudian beach. Kita lihat saja natural sceneries yang kita punya, pemandangan-pemandangan tempat-tempat wisata itu sudah luar biasa. Contoh saja ada yang kita sebut sebagai misalnya Muslim friendly beach tourism. Beach dijadikan Muslim friendly beach itu yang seperti apa? So, banyak sekali peluang-peluang yang kita bisa buat. Kalau kita bicara tentang tourism itu sendiri, paling tidak kita mungkin ada sekitar 20-an lebih macam tourism yang kita bisa jadikan, if not halal tadi, karena ini adalah service, jadi bisa kita jadikan Muslim friendly tourism, medical tourism. Jadi contohnya kita kan ada yang holistik ya, kemudian ada yang tradisional. Itu semua bisa menjadi peluang-peluang industri halal yang luar biasa di Indonesia ini, Masya Allah. Jadi banyak sekali ya Bu potensi yang memang bisa digali untuk industri halal di Indonesia. Sangat banyak sekali. Terima Cuma kasih, mungkin perlu awareness untuk membawa apalagi generasi-generasi muda ini pada understanding, kefahaman ya tentang halal itu yang seperti apa, kenapa, and all this. Jadi perlu membangun literasi untuk membangun halal awareness tadi. Sangat diperlukan. Oke, nah ini pertanyaan terakhir ini untuk Bu Beta. Apa harapan Ibu untuk masa depan industri halal di Asia Tenggara, terutama khususnya di Malaysia dan di Indonesia, Ibu? Baik, ya. Yang pertama sekali kita mesti ingat juga ya, halal, the word halal. Itu kita dapatkan di mana? Di Al-Quran, ya kan? Kalau kita sebut contohnya dari surah Al-Baqarah ya, yang 168, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, ila akhiril ayat. Jadi di situ disebutkan wahai manusia, kan memang bukan hanya
Muslim saja, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah berbicara kepada semua umat manusia untuk makan yang halal. Dan makan ini, makan makanan bukan hanya masalah makanan, tapi kita sebagai misalkan pelaku industri, sebagai academician, sebagai researcher, itu melihat research halal bukan hanya pada makanan. How do we get that food? Makanan itu dapat dari mana? Makanya kalau kita tahu bahwa konsepnya itu dari Al-Quran dan Islamic, sebenarnya kita mestinya menjadi leaders dalam membangun halal industri itu sendiri. Ya. Dan mudah-mudahan kita sangat optimis bahwa nanti pasti satu saat, karena jangan hanya kuantitas ya, tapi kualitas dari muslim sendiri itu, khususnya yang berwira swasta, entrepreneurs itu, untuk memperhatikan betul. Dan satu lagi, kita semua sebagai umat yang beriman walaupun di Indonesia atau Malaysia atau Southeast, yang dimanapun, sebagai umat yang beriman di dunia ini sebagai citizen of the world, kita masih ingat satu hadis Rasulullah SAW, satu wasiat yang mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, tidak menerima dari kita semua hambanya kecuali yang baik. Artinya usaha kita, mungkin perdagangan kita, ya apapun yang kita usahakan, apapun yang kita, mungkin kita berdoa juga sia-sia, apapun yang kita buat ini sia-sia kalau kita tidak memulai segala sesuatunya dengan yang baik, termasuk dari niat kita berbuat, makanan kita, minuman kita, pakaian kita, income, apa semua itu. Kalau masih banyak yang haram di sana sini, tidak ada yang akan diterima oleh Allah, dan na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan kita perhatikan itu supaya apa yang kita buat ya itu diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan. Amin. Terima kasih banyak Bu Betania atas wawasan yang sangat berharga kali ini. Itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Ibu Betania dari InHeart International Islamic University Malaysia yang telah berbagi pengetahuannya tentang industri halal. Sebelum menutup, saya ada sedikit pantun nih. Jangan lupa bilang cakep ya. Ke pasar membeli ketupat. Cakep. Oke, nggak denger nih cakepnya mana? Ke pasar membeli ketupat. Cakep. Oke. Cakep. Jangan lupa beli pepaya. Ilmu industri halal sudah kita dapat. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Cakep banget. Oke.